Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sonora. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan Sonora FM 98 Surabaya. Di sela Anda beraktivitas, sekarang kami hadirkan program Dialog Sambang Parlemen dan tentunya ada saya Andre Komarudin yang menemani Anda. Sahabat Sonora, pesta demokrasi Pilpres dan Pileg dalam pemilu 2024 telah selesai dilaksanakan. Walaupun saat ini berbagai pihak yang merasa dirugikan dengan hasil kontestasi politik ini masih dalam proses upaya hukum melalui saluran yang telah diatur secara resmi oleh undang-undang. Setiap kota atau kabupaten sahabat Sonora punya cerita, punya catatan terkait dengan suksesi pelaksanaan pemilu 2024 kemarin. Bagaimana dengan kota Surabaya? Apa evaluasi pelaksanaan pemilu 2024 kemarin di kota pahlawan ini? Nah, saya Andre Komarudin akan mengajak Anda semua sahabat Sonora untuk mendengarkan perbincangan kami selama 1 jam ke depan di acara Dialog Sambang Parlemen dengan topik evaluasi pemilu di Surabaya. Sudahkah adil dan jujur? Yang kami siarkan secara langsung dari ruang kerja Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Dan saat ini kami telah bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Andes AH Tony MSI, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi, Assalamualaikum Cak Tony. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Matur nuwun sudah menyempatkan waktu untuk sahabat Sonora pagi hari ini. Baik, sahabat Sonora, saya ingatkan untuk Anda semua ya. Selain Anda mendengarkan perbincangan kami pagi hari ini melalui gelombang analog di FM 98 Radio Sonora Surabaya, Anda bisa menonton kami juga secara visual. Silakan Anda mengakses kanal YouTube Sonora Surabaya. Karena di waktu bersamaan, selain Anda dengarkan kami di radio, kami juga melakukan siaran secara visual di live YouTube Sonora Surabaya. Sementara untuk Anda sahabat Sonora yang mungkin secara domisili berada di luar kota Surabaya, juga bisa mendengarkan program acara ini dengan streaming di www.sonora.co.id. Anda play menu Surabaya. Acara ini sekali lagi dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Cak Tony, di awal perbincangan, sebelum kita membahas topik, terkait dengan kondusivitas dan rekonsiliasi pasca pencoblosan Pilpres dan Pileg Pemilu 14 Februari 2024 kemarin. Dari kacamata Anda sebagai seorang politisi senior, gambaran atmosfer dari para elit politik dan warga sebagai konstituen di Surabaya pasca pemilu sekarang kayak apa? Ya, seperti apa? ya, Mas Andi, menarik itu kita bicara tentang pemilu. Pemilu itu sebelum kita bicara jauh, Mas Andi, kita kan perlu mereview. Pemilu itu adalah sarana rekrutmen elit politik yang baik, yang nantinya itu direkrut dari orang-orang baik, kemudian dengan cara yang baik, hasilnya baik, duduk di pemerintahan, di parlemen, harapannya bisa menjadi sosok-sosok yang bisa berjuang dengan baik. Tetapi upaya itu kita perlu flashback sekitar masa-masa Orde Baru gitu ya. Kemudian waktu itu kita memilih saja, kadang-kadang sebagian masyarakat itu agak tertekan. Ada perasaan tidak merdeka. Tidak merdeka karena mau memilih partai yang dia akan pilih, itu kadang-kadang dia harus berhadapan dengan banyak intimidasi macam-macam. Dan akhirnya dia memilih dengan rasa tertekan. Lah, cerita tahun 97-98 masa krisis moneter memaksa pemerintah harus berubah
dengan gerakan reformasi, 3 tuntutan terhadap perubahan undang-undang, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu dan undang-undang pemerintahan daerah. Kita minta untuk dilakukan perubahan dan akhirnya berubah. Tapi setelah berubah kaitan dengan pemilu, munculnya Undang-Undang Nomor 2 Partai Politik tahun 99, pemerintah otonomi daerah tahun 2299 dan sebagainya, itu menjadikan kita bebas untuk memilih. Tetapi dalam perkembangannya, harapan kita kan seperti yang dilakukan oleh Mas Soleh, kemudian melakukan pemilihan, memberikan melakukan gugatan MK, meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemilu secara langsung, yang kemudian kan akhirnya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mereka memilih orang yang bisa mereka percaya, kemudian bisa memperjuangkan aspirasinya, harapannya, dan kemudian itu yang jadi, supaya tidak ada partai lebih menentukan daripada masyarakat. Tetapi perkembangan demi perkembangan selama pasca reformasi sampai sekarang, masyarakat yang tadinya memilih agak susah tadi itu tertekan, begitu haknya diberikan, fenomena yang muncul pada tahun atau pemilu sekarang, mereka banyak yang menjual, minta suaranya dibeli, gitu. Nah, yang terjadi kan akhirnya pemilu ini memberi ruang kepada orang yang mungkin dalam tanda kutip punya kapital, lebih bisa bermain dominan, karena adalah dengan membeli suara akhirnya kan mereka bisa mendapatkan suara lebih banyak. Kalau saja mereka membeli suara tetapi juga diikuti dengan kualitas, moralitas mereka yang baik, mungkin masih linier dengan perjuangan dan cita-cita kita. Tapi persoalannya kan ketika mereka itu membeli, jadi dengan cara membeli keluar ongkos politik yang sangat banyak, dan akhirnya kan mereka setelah duduk berpikir bagaimana modal itu kembali. Nah, ini yang menjadi sebuah persoalan, dan saya merasa tidak sekedar hanya sebagai satu pelaku, tetapi kan mengikuti sejarah, mengkaji terhadap proses politik di Indonesia, mulai daripada spiritnya sampai tujuannya apa. Kaitan dengan masalah rekrutmen elit politik tadi itu melalui pemilu, yang kali ini kelihatannya saya melihat banyak pihak yang tidak melihat pemilu ini sebagai satu momentum penting untuk menghasilkan elit-elit politik yang baik, tetapi justru menjadi sarana transaksi untuk kepentingan mereka pribadi-pribadi. Jadi nuansa kebangsaan dari pemilu, nuansa nasionalisme itu adalah hampir mulai menghilang. Dan ini berbahaya banget, menurut saya sangat berbahaya. Karena proses kontestasi maupun proses administrasinya terutama itu kan, kalau yang dulu pada masa-masa Orde Baru itu kan orang harus memilih ini karena dalam tanda kutip lebih pada meden-medeni begitu. By design. Ya, by design. Ini pun juga gitu, ini by request. Request ya gitu. Bahkan ya kayak gitu. Jadi ini tantangan demokrasi kita yang kita masih belum bisa banyak berharap akhirnya untuk memiliki satu sistem rekrutmen yang memang menjanjikan betul bahwa akan lahir elit-elit politik yang memang memadai dan memiliki spirit juang yang tinggi seperti yang kita harapkan. Artinya, Cak Tony, pergeseran regulasi kebijakan pemilu dari masa Orde Baru sampai ke masa reformasi, tetap saja aspek jurdil sebagai nyawa dari demokrasi itu belum terasa keberadaannya. Belum. Jadi yang pemilu luber jurdil itu slogan menurut saya.
yang apalagi ditambah kemarin pemilu yang berintegritas itu juga masih dalam ucapan, belum sampai kepada realisasi yang bisa kita lihat wujud dan kenyataannya. Dan kemarin kan ada pemilu yang berintegritas, tidak sekedar luber jurdil, tapi mereka membranding itu berintegritas. Sudahkah berintegritas? Itu yang saya ingin sampaikan, karena kan sebuah pemilu yang berintegritas itu kan bisa dikatakan berintegritas itu kan legitimasinya betul-betul tinggi, trusted, dan produk daripada pemilu itu dalam tanda kutip tidak bisa kita sangkal. Walaupun toh oke, di dalam kontestasi kita ada menang kalah. Tetapi begitu kita kalah dengan, iya memang kita kalah dengan cara yang sportif. Itu kan marem gitu kan. Kemudian kita menang dengan cara yang sportif, itu juga begitu. Menjadikan yang pemenang itu lebih punya percaya diri, sehingga dia full power dan kemudian bisa berjuang lebih totalitas. Tetapi kalau kemudian mereka itu menang karena curang, menang karena harusnya dia adalah kalah, ada beban-beban psikologi pasti, dan kemudian menjadikan pergerakan mereka malu. Kemudian lagi dia mau ngomong kebenaran, ada tantangan dari dalam bahwa dia sendiri juga jadi dengan tidak cara yang benar kan gitu. Dan itu menjadi satu hambatan psikologi politik bagi siapapun yang dihasilkan melalui produk pemilu itu. Oke. Dua hal penting, ada dua kepentingan kalau boleh dibilang oleh dalam pemilu kemarin. Ya. Kepentingan pemilihan presiden dan pileg, gitu kan? Ya. Nah, kalau presiden ini mungkin template-nya gampang kebaca karena kebutuhannya nasional, isunya nasional. Ya. Tapi kalau pilihan pileg, bentuk-bentuk kecurangannya kan sifatnya lokal, karena kepentingannya regional. Dari catatan Anda, karena Anda masuk kemarin ikut kontestasi juga kan? Nah, menarik ini. Ketika hal ini saya tanyakan kepada rekan-rekan politisi yang juga ikut berkontestasi di pemilu kemarin. Aspek jujur dan keadilan, sudahkah tercapai di pileg di pemilu 2024 kemarin di Surabaya? Kalau di Surabaya, saya belum bisa berkata Surabaya, tetapi karena yang lebih saya perhatikan itu kebetulan hanya di Dapil 3. Tetapi kalau Dapil 3 menjadi sebuah sampling, maka bisa dipakai untuk membaca Surabaya juga. Kalau dalam riset kan begitu kan? Ya, saya nyoba untuk di Dapil 3 Surabaya. Dikatakan dia luber, jujur dan adil. Pada tahapan luber jurdil itu pada tingkatan di TPS, di KPPS, aman masih. Ya. Dan kemudian di situ moralitas pemilu masih terjaga baik. Parameternya apa? Parameternya beda 1 suara saja. Mereka bongkar lagi, hitung lagi sampai pagi, ya kan? Itu kan parameter-parameter. Kemudian lagi siapa yang kemudian datang sebagai satu pemilih tambahan dicatat. Kemudian, nah itu adalah salah satu parameternya. Kalau 1 suara saja itu mereka perdebatkan di bawah. Dipikirkan berjam-jam di mana tempatnya kesalahan dan semuanya, dan semua sinergi. Tetapi ketika itu sampai pada di tingkat kecamatan, ini yang peta berubah. Jadi kami melihatnya ada sebuah pihak yang sangat tidak menghormati bahwa pemilu ini adalah sebagai satu proses politik yang sakral bagi kepentingan bangsa dan negara ini dan kota ini. Karena ada penambahan, pengurangan
pada suara. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kalau boleh saya katakan di pasal 432 sudah mengatur dengan jelas barang siapa yang melakukan perubahan saja, melakukan perubahan, itu ancamannya sudah 4 tahun, denda 38 juta. Nah, tetapi yang terjadi di Surabaya, khusus Dapil 3, khusus lagi ada beberapa kecamatan, ada di di Bulak, ada di Sukolilo, ada di Tenggilis, ada di Wonocolo, brutal banget. Perubahan bisa tembus sampai pada ratusan jumlahnya, dan kemudian itu bisa dilakukan. Kan sebetulnya kan yang bisa merubah itu kan hanya PPK kan? Petugas. Artinya penyelenggara lah yang justru yang tidak melaksanakan yang pemilu yang berintegritas itu, justru penyelenggara sendiri. Konstituennya udah berusaha untuk mewujudkan keadilan dan kejujuran itu dengan melakukan kewajibannya memilih. Betul. Di tingkat konstituen sudah terlaksana secara marwahnya. Betul. Kemudian konstituen, coba kita melihat Mas Andi, orang-orang tua muda datang antri berpanas-panas, ya kan? Kemudian pemerintah kota mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Kalau kemudian nasional kan 71 triliun. Dan untuk kota aja tidak kurang dari 125, ya kan? Yang kita alokasikan untuk kegiatan itu. Tetapi kemudian sembrononya itu hanya dikalahkan mereka menjual kepada pihak-pihak yang tadi itu sebagai bisa kita katakanlah politisi-politisi yang dalam tanda kutip moralitas politiknya rendah begitu, dan itu akan merusak daripada nilai-nilai besar yang sudah dikeluarkan, mulai dari spirit berdemokrasinya, kemudian biayanya, dan kemudian adalah keterlibatan semua pihak untuk melaksanakan itu. Kita bisa melihat bagaimana semangat para petugas-petugas di TPS. 1 minggu sebelumnya dia sudah siapkan terop, kemudian menghias, kemudian kan begitu macam-macam. Selisih 1 pun ada dicari sampai ketemu, tetapi kan setelah sampai di tingkatan kecamatan diobrak-abrik hanya oleh oknum-oknum seperti itu. Dan ini mencederai demokrasi dan menimbulkan kerawanan bagi kelangsungan sistem politik kita ke depan. Mas Andi bisa bayangkan andai kata bagaimana petugas PPS itu adalah melakukan kecermatan begitu. Loh, selisih 1 saja kita cari sampai ketemu. Karena berdampak ke jam kerjanya dia juga. Berdampak pada jam kerja. Kemudian setelah itu di kecamatan dirubah begitu rupa. Tidak sekedar 1-2 suara, puluhan bahkan ratusan. Cak Tony, ini menarik. Emang segampang itu merubah suara di tingkat kecamatan? Ya, karena sistemnya ada cendela, pasti ada cendela yang lemah. Maksudnya ada ruang yang lemah sehingga itu bisa terjadi. Menurut Cak Tony apa itu? Yang menurut kita itu kan mereka satu punya dalih karena pemilu ini dilakukan dengan masa yang begitu panjang, melelahkan. Ketika dia melakukan satu kesalahan, dia bisa menggunakan dalih, oh capek, gitu. Itu yang pertama. Itu alasan-alasan klasiknya. Oke, kita bisa menerima capek itu memang manusiawi. Kalau kemudian terjadi pada secara masif, maka kan itu tidak bisa dikatakan capek. Maka kan ini memang ada unsur kesengajaan, dan pola itu bisa dilakukan karena kan ini kayak menghitung ulang lagi yang menjemukan sebetulnya. Kalau umpama saja
sistem daripada penghitungan itu bisa dilakukan dengan cara, oke, ada buatkan aplikasi di tingkat TPS itu, kemudian aplikasi itu ya berlaku pada tempat itu, setelah itu selesai, di print langsung keluar. Langsung keluar angka, sudah akurat sudah. Nah di kita ini kan kayak orang itu semakin, maaf saja, kok semakin bodoh ya, 1 tambah 1, 2, begitu aja kok salah semua begitu. Ini kan menunjukkan bahwa kalau kemudian di PPK mengatakan, oh ini keliru, berarti kan PPK ini tidak bisa berhitung. Kalau tidak bisa berhitung, ngapain jadi panitia pemilu yang tugasnya dia adalah hitung-menghitung. Ya, jadi menurut saya ini kegagalan dari sebuah penyelenggara pada yang saya bisa katakan tinta merah ya, nilai merah kepada penyelenggara, terutama di Surabaya, yang lebih khusus lagi di Dapil 3. Tingkat kecamatan yang rata-rata bermasalah. Ya, dan kami mencoba untuk investigasi, kemudian melihat apa sih sebetulnya di balik ini. Itu kenapa mereka itu bisa melakukan hal itu. Gitu. Sebetulnya hanya persoalan karena iming-iming finansial saja. Motifnya finansial. Dan motifnya adalah money. Dan ini sudah tidak sehat menurut saya. Berarti problemnya di tingkat personal. Di tingkat personal. Bukan di tingkat kolektif panitia. Ya, bisa dikatakan kalau kita mengatakan panitia kan artinya sebuah sistem, tetapi ada personal. Jadi bisa dikatakan oknum penyelenggara begitu ya, pada tingkat kecamatan. Di kecamatan ada Panwas, ada PPK, tetapi juga dalam tanda kutip hasil informasi pun juga melibatkan daripada peran Bawas juga, Bawas kota, dan kemudian sampai pada KPU kota begitu. Nah ini catatan serius bagi kita karena ini kan sebuah bukan acara-acara guyonan, tetapi ini acara yang serius. Makanya kita begini, pantesan karena sistemnya seperti ini, maka wajar kalau kemudian Indonesia merdeka hampir sama dengan Malaysia, bahkan lebih dulu kita. Lalu kemajuannya lebih jauh. Karena apa? Ya, integritas, moralitas, kualitas itu lebih mungkin di sana lebih terjaga. Gitu kan? Nah, kemudian Korea Selatan mereka bisa maju lebih depan dibanding dengan Indonesia. Kenapa? Mungkin juga karena itu. Karena resources, ya elit-elit politik yang kita rekrut melalui sistem pemilu itu di sana menghasilkan orang yang memiliki effort yang tinggi, kemudian punya kualitas yang baik. Jadi kualitabilitasnya, moralitabilitasnya, sehingga kan itu kan menentukan terhadap integritasnya. Nah dari situ mungkin yang membedakan. Baik. Ya, karena kan pemilu ini pintu awal kita bisa merekrut orang-orang yang bakal duduk di satu sistem pemerintahan. Anda sendiri mengalami situasi dirugikan dengan perolehan suara Anda dengan analisa riset Anda tadi bahwa kecurangan ada di tingkat kecamatan. Saya senang. Jadi saya sebagai akademisi, sebagai pelaku praktisi, kemudian dalam konteks reformasi perubahan sistem politik mengikuti itu merasakan betul. Ada satu kemarin sempat juga saya datang kepada si Mas Soleh gitu kan. Saya tanya bagaimana dengan kondisi seperti ini. Yang bersangkutan pun juga saya
saya merasa apa ya, yang saya mimpikan ketika Mas Soleh menggugat suara terbanyak itu menjadi sebuah sistem penentuan caleg, tampaknya adalah akan dicabut kembali. Ini berencana untuk menggugat kepada MK kembali, minta sistem itu dikembalikan lagi seperti yang lama lagi. Diserahkan kembali kepada partai politik. Sehingga nanti dengan adanya penentuan caleg nomor urut itu ditentukan oleh partai politik, maka akan ada tuntutan revitalisasi fungsi partai politik. Moralitas partai politik akan menjadi sebuah jaminan. Kalau nanti itu caleg yang dipilih bagus, akan terpilih banyak suaranya. Kalau yang tidak, maka dia akan mencari siapa partai-partai yang memiliki daya rasionalitas yang baik di dalam menentukan calegnya. Baik. Sahabat Sonora, kultur warga Surabaya ini adalah karakter orang yang tegas, berani bilang apa adanya. Masihkah karakter ini tajam sebagai social controlling dalam setiap pelaksanaan kontestasi pemilu di Kota Pahlawan ini? Atau sudah ada fenomena degradasi karakter based on kultural seperti yang tadi saya informasikan? Jangan dijawab dulu, Cak Tony ya. Kita nanti akan bahas di segmen selanjutnya, sahabat Sonora. Tetaplah bersama kami di program spesial Dialog Sambang Parlemen. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, back again with me di sini dan udah satu malam aja. Yeay, di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora, kini ada di genggaman Anda. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Ini Otomotif Sonora bersama Dewi Juwana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Terima kasih sahabat Sonora, Anda masih bersama kami Radio Sonora Surabaya, part of Kompas Gramedia, bersama kami di spesial program Dialog Sambang Parlemen. Dan untuk episode kali ini kami mengangkat topik evaluasi pemilu di Surabaya. Sudahkah adil dan jujur? Saya Andri Komarudin masih bersama dengan Dr. Andes A.H. Tony MSI, narasumber kami selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Dan kembali saya ingatkan untuk Anda sahabat Sonora ya, perbincangan ini bisa Anda dengarkan melalui multi-platform. Anda kalau suka main HP, browsing, langsung saja Anda klik sonora.co.id Play Surabaya. Kemudian kalau Anda mau mendengarkan siaran kami melalui radio di dalam mobil Anda pagi hari ini, langsung saja tuning di FM 98 Surabaya, atau Anda juga bisa melalui sosial media akun YouTube Sonora Surabaya. Kami juga live secara visual di sana, Anda bisa menikmati program acara ini. Acara ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya, Oma Curhat Arek Surabaya. Saya cukup luar biasa kaget loh sahabat Sonora di segmen kedua ini karena Cak Tony sudah menyiapkan data-data catatan. Tapi sebelum itu dibahas Cak Tony, menanggapi pertanyaan saya yang tadi sempat kita cut di break. Ya. Adakah pergeseran karakteristik kultural wong Surabaya sing jarine wani teweges, tapi di pemilu ini kayaknya melempem? Ya. Gimana? Cak Tony merasakan adanya degradasi pergeseran kultural itu? Ya,
ada perubahan secara kultural atau secara sosiologis gitu masyarakat. Begini, kemarin itu kan kalau dulu kita itu minta bantuan itu aja malu. Kemudian sekarang enggak. Bahkan adalah berbalik lah gitu. Karena kan apalagi dengan masa COVID kemarin. Jadi masa COVID kemarin itu masyarakat mendapatkan bantuan. Dan kemudian pada saat karena sekian tahun dia mendapatkan perlakuan seperti itu, pada saat pemilu kemarin juga gitu. Ketika kita minta untuk datang ke TPS saja, dia mengatakan, ada beberapa yang mengatakan sebagai sampling, Pak, saya itu di rumah saja dikasih bantuan, dikasih beras, dikasih uang. Masa kita disuruh jalan ke TPS nggak dikasih apa-apa? Artinya mereka sudah mulai menghitung bahwa haknya mereka itu ingin hak untuk memberikan suara ya, dikapitalisasi dalam bentuk uang. Nah, perilaku untuk minta dibeli, perilaku untuk minta diganti, perilaku untuk bisa dikapitalisasi dengan materi. Ini kan satu hal yang dalam tanda kutip bertentangan. Padahal kan ada ketentuan bahwa di dalam proses demokratisasi itu idealnya kan masyarakat memilih berdasarkan kriteria pengetahuan kualitabilitas daripada caleg atau mungkin presiden yang dia percaya. Kemudian tetapi ketika itu digantikan dengan materi, maka tidak lagi idealisme itu idealisme baik kualitas, tetapi atau kriteria, tetapi kan idealisme pemilihannya itu adalah sudah digantikan dengan materi tadi itu. Nah, inilah yang saya katakan pergeseran daripada moralitas politik masyarakat yang terjadi pasca COVID terutama. Kami tidak bermaksud untuk menjadikan COVID sebagai alasan pembenar, tetapi faktanya begitu. Dan harusnya yang bisa mengatasi itu harus dikembalikan pada penegakan aturan hukumnya. Karena kan pemilu jelas mulai daripada pendataan, kemudian orang atau melakukan penghilangan terhadap hak untuk didata sebagai daftar pemilih, sebagai masuk daftar, itu pun juga sudah ada sanksinya. Kemudian lagi sampai pada ujungnya penggunaan suaranya, bahkan sampai pada suaranya pun diatur, dilindungi begitu rupa. Nah, tetapi kan regulasi-regulasi ini yang dalam implementasinya kan dalam tanda kutip ada sebagian dilaksanakan, ada sebagian yang tidak. Harusnya kan kita berpikir idealismenya kan sebuah sistem itu karena berkesinambungan, harusnya kalau ini dilaksanakan dengan konsisten, maka kemudian ini akan bisa berjalan lebih ideal gitu kan. Ya, karena kan kita ingin memilih elit politik yang memiliki kualitas yang ideal, kemudian bisa bekerja secara ideal. Nah, kalau kemudian prosesnya ini tidak dilalui melalui proses yang ideal, rasanya nggak bakal nyambung nantinya, gitu. Ya, saya melihatnya begitu. Cak Tony, Anda bawa catatan. Ada Menarik. catatan. Ya. Bisa Anda informasikan ke pendengar kami. Catatan apa yang Anda bawa ini? Ini hanya sekedar sebagai satu gambaran riset saya terhadap potret pelaksanaan pemilu pada tahun 2024, terutama pada pemilihan calon legislatif. Kemudian perubahan-perubahan itu begitu luar biasa. Tadi kan saya ingin meyakinkan kepada Mas Andi bahwa di mana sih sebetulnya moralitas itu mulai tidak terjaga. Yeah. Itu pada tingkatan kecamatan. Kita bisa melihat ini bisa pada setiap kecamatan. Kita bisa, kalau pemilu kan coblosan pertama ada kartu suara, lalu dihitung, dituangkan di dalam plano yang garis itu.
Oke. Setelah itu ada garis-garis itu baru dituangkan di dalam C salinan. Dari C hasil salinan itu ada suaranya partai, ada suaranya masing-masing caleg. Iya. Lalu kemudian ada penambahan caleg dan partai berapa, gitu kan? Itu suara kumulatif partai di satu TPS itulah. Kemudian di situ pada tingkatan C salinan kami melihat memang ada kekeliruan sedikit antara penulisan dari plano menjadi C salinan itu tidak semuanya 100% benar. Perubahan angka. Nggak begitu jauh. Itu masih bisa dikatakan karena kan selisih 1 atau apa kadang-kadang kan menjumlah 4 tambah 4 tambah 2 dan sebagainya. Oke, harusnya 20 ternyata dihitung 19 atau berapa gitu. Itu oke lah kita bisa menangkap itu karena faktor human error. Ya, seperti human error, bukan suatu kesengajaan. Tetapi pada potret penghitungan di tingkat kecamatan dari metrik yang saya buat itu sangat nampak. Nampak itu karena bisa kita baca, apalagi kalau kemudian kita baca per kecamatan lalu kemudian sampai pada hasil kota. Konsistensi penambahan, kemudian distribusi penambahan. Tidak sekedar hanya di satu TPS, tapi adalah hampir di banyak TPS berubah-berubah. Dan kemudian jumlahnya pun juga signifikan. Itu tidak terjadi pada hanya satu kecamatan. Kalau saya kan melihatnya kan begini, ada seseorang caleg yang kemudian menggelembung di satu kecamatan. Oke, kita katakan penyelenggara di tingkat kecamatan itu yang bermain-main. Tetapi ketika mereka itu terjadi penambahan itu di kecamatan yang lain juga, maka bisa kecamatan bawasnya pun juga bisa kita duga berperan. Ya kan? Karena ini kalau hanya terjadi di kecamatan, kecurangan itu. Yang jadi pertanyaan saya itu kan, pemilu ini ada KPU-nya, penyelenggaranya, KPU panitianya. Kemudian ada Bawasnya. Nah, fungsi ini kan, Bawas ini kan berfungsi untuk mengawasi. Kalau ada suara berubah, suara bergeser, itu dia ngerti. Kalau ada jumlah yang berbeda, itu dia ngerti. Kok sampai nggak ngerti? Ya. Lah, kenapa kira-kira? Karena ya kalau sampai nggak ngerti, karena mereka sendiri yang juga terlibat menjadi bagian daripada degradasi praktek administrasi yang terjadi di pemilu itu. Nah, proses memainkan suara dan komitmen-komitmen itu kalau saya dengarkan dari beberapa keterangan di lapangan memang dilakukan oleh mereka dan bekerja sama antara penyelenggara, dua-dua ya semuanya penyelenggara ya, antara PPK-nya dengan Panwascam-nya ini pun juga mereka adalah sama-sama ngerti. Walaupun toh tidak semuanya. Motifnya ya lagi-lagi atas dasar pesanan. Ya orientasinya apalagi materi tetap materi. Dan inilah yang kami sampaikan atas nama Energi 98. Kami merasa sangat prihatin dengan kondisi ini. Hak-hak itu tidak dimanfaatkan dengan baik dan bahkan kawan-kawan daripada penyelenggara kecamatan memporak-porandakan terhadap sistem yang harusnya adalah kita buat tidak lagi mencerminkan jujur dan adilnya, tetapi adalah ini lebih mencerminkan ajur dan kemudian adalah ketidakadilan. Itu yang justru antara lebih nampak dan lebih kita rasakan. Tetapi yang lebih fatal lagi kan kita akhirnya dalam pertaruhan. Apakah elit politik yang pada saat fase pemilihan saja mereka sudah tidak mengedepankan moralitas yang bagus, tidak mengedepankan kejujuran dan keadilan, mana mungkin mereka itu lalu ketika nanti duduk bisa menghargai nilai itu. Kalau yang pada masa lalu kan kita masih
menghitung, oh mereka modal politiknya adalah besar, Iya, sehingga dia begitu duduk dia harus mengembalikan lagi betul. modalnya gitu. Nah sekarang enggak, sudah modalnya besar, moralitasnya enggak bagus, keadilannya juga tidak menghargai keadilan, maka ya akan menjadi gambaran kita kayaknya ya makin berat gitu, makin berat. Ini fenomena baru Hmm. yang menjadi cerita di setiap pelaksanaan pemilu, gitu kan? Hmm. Saya notice tadi pernyataan atau statement dari Cak Tony, tambah ke belakang politisi segar yang bermunculan, kayaknya memang ada dua kebutuhan itu. Ya, Balik modal, ya, syukur-syukur dia juga secara moralitas juga dipertanyakan. Itu menjadi kombinasi yang ya. selalu ada ditemukan Ya. di mana-mana. Perlu upaya untuk nge-break pola dong, Cak Ya. Tony. Nge-break situasi ini. Hmm. Lek jane wong Surabaya, sing landhep opo ya Cak Tony kayak nge-break situasi sing wis tak karuan iki. Yang bisa dipakai itu ya Regulasi. ya penegakan supremasi hukumnya. Jadi semua kan ada regulasi, ada tata cara, ada aturan hukumnya. Yang itu mesti harus kita terapkan betul. Kemudian keliru, lalu kita koreksi, kita luruskan. Itu sampai pada batas mana bisa kita toleransi. Itu keliru. Daripada penyelenggaraan gitu kan, oh keliru. Oh kemudian ada perbedaan. Kemudian pada saat penetapan terhadap rapat dalam rapat hasil, dalam pleno-pleno itu kan, mestinya sebelum diputuskan itu kan Bawas terutama, saksi, dan lebih lagi Bawas dari Panwas itu kan langsung melihat ada perbedaan enggak jumlahnya dan sebagainya. Nah kemudian Panwas itu kan maaf saja sampai dilengkapi pada tingkat TPS. Ya. Mestinya dia juga punya data dong. Data dari Panwas yang di TPS itu juga dikumpulkan di Panwas kecamatan dan seterusnya. Sehingga kumulatif dia punya data sendiri sebagai media kontrol. Kok kemudian di tingkat penghitungan berbeda, maka kan harus ada pencermatan di situ. Sudah ada toolnya. Tetapi ketika itu tidak dilakukan, berarti kan satu, ada kelalaian. Pasal kelalaian ini yang kemudian adalah perlu kita tekankan, kelalaian yang disengaja atau lalai saja. Seperti adalah sopir kendaraan lalai, ngantuk, ya kan? Ada insiden, dia masih diproses hukum. Oke. Nah, ini kemudian tidak lalai, ada unsur kesengajaan, ya proses hukum dong. Dan dikira pemilu ini bebas dari tuntutan hukum, enggak. Nah, cuma persoalannya kan begini. Kalau ada kesalahan, ada pelanggaran, ada penyimpangan, begitu ini kita tuntut, kan tuntutnya melalui Bawas. Baik. Tetapi persoalannya kalau Bawas sendiri terlibat, maka dia akan bilang, kalau ini saya teruskan akan kena kepada saya sendiri, tidak saya teruskan, memang faktanya begitu. Maka dia akan dihadapkan dilema. Lah, dilema itu nampak dari mana? Kita bisa melihat keraguan-raguan daripada sikap Bawas di dalam setiap laporan terhadap setiap laporan yang masuk. Kemudian tidak segera menindaklanjuti, menolak dengan berbagai macam alasan yang dibuat. Dan kemudian yang sudah jelas-jelas itu lalu diperpanjang dengan dalil nanti supaya melampaui waktunya, lalu tidak bisa diproses dan sebagainya. Ini kan bentuk-bentuk daripada moralitas dan etika penyelenggara yang kurang baik. Baik. Ya. Dan Surabaya punya itu. Nah, yang jadi pikiran kami ini adalah di dalam pemilu kali ini seperti itu, sebentar lagi kita pemilu wali kota. Ya. Kalau penyelenggaranya ini adalah tetap, repot kita. Kekhawatiran kecurangan yang sama akan terulang kembali. Mereka sudah punya pengalaman. Dia merasakan mungkin di situ dia punya satu kepuasan. Ada tambahan penghasilan dari cara-cara yang tidak benar dari kepemiluan tadi. Baik.
Dari hasil riset internal Anda, Hmm. terlepas dari kepentingan Anda sebagai seorang politisi yang Ya. juga terlibat dalam Betul. kontestasi, harapan masyarakat umum, masyarakat luas, Ya. kita semua adalah pelaksanaan pemilu di Surabaya ini paling tidak mendekati persentase kejujuran dan keadilan yang Ya. tinggi, gitu Ya. kan? Nah, ketika kondisi ideal ini tidak bisa terwujud dengan data-data yang sudah Anda punya, Hmm. dengan kapasitas Anda menjadi Ya. perwakilan dari legislatif, Ya. langkah selanjutnya apa yang akan Anda lakukan? Langkah selanjutnya kami minta proses hukum itu dilakukan dengan benar, cepat. Kemudian yang kedua, proses itu harus ada momentum, memberikan hukuman itu jelas, supaya hukuman ini bisa dilihat oleh banyak orang supaya mereka tidak ikut-ikutan melakukan dan menjadi tradisi di kemudian hari. Ada efek jerah. Ada efek jerahnya. Dan kalau itu tidak dilakukan, dari TPS, pegawai PPS itu bisa frustasi. Kita satu suara aja, kita urus sampai pagi. Mereka memainkan begitu rupa. Maka kemarin saya ketemu ada sekitar berapa? Tujuan dari orang-orang dari petugas PPS itu kapok. Kalau seperti ini. Nah, kalau kapok ini terjadi pada semua. Terus nggak ada orang yang mau jadi panitia? Nggak mau jadi panitia. Terus apakah apa? pemilu bisa dilaksanakan? Iya. Kan gitu kan? Gara-gara 1-2 orang dan mereka yang bersekongkol untuk mengambil manfaat dari sistem yang sudah kita buat. Maka yang terjadi kan demokrasi ini terancam. Kan gitu. Mungkinkah kita akan kembali kepada sistem kerajaan? Berarti kan melubah ketatanegaraan kan. Dan itu yang tidak dipikir oleh penyelenggara-penyelenggara yang memiliki moralitas yang sangat buruk itu. Baik. Cak Tony, tidak terasa kita sudah di penghujung perbincangan ini. Ya. Menarik dengan paparan Cak Tony dari hasil investigasi yang Anda lakukan, betul, membuka insight kita semua. Kalau berbicara tentang konsep, sudahkah pemilu di Surabaya adil dan jujur evaluasinya? Monggo jenengan jawab. Kalau menurut saya langsung oke. Ya kan? Yang namanya maluber. Bebas oke. Tetapi kemudian rahasia juga oke. Kemudian yang jujurnya ini yang belum oke. Belum oke. Tidak oke. Ya, karena tidak jujur lalu kemudian juga tidak adil itu pastilah. Gitu. Jadi kami melihatnya kejujurannya itu yang masih nilainya masih rapotnya merah lah. Dan ada faktor pencetus kenapa kejujuran itu itu sampai terjadi. Ya. Dan itu menjadi tugas kita dan tugas semuanya, terutama dari aparat penegak hukum. Kami sebagai satu pelaku demokrasi mencoba untuk berbuat. Terlepas itu berhasil atau tidak, yang penting pertanggungjawaban kepada diri sendiri sudah kami lakukan. Dan mendorong kepada Bawas untuk melakukan mengusut, membawa kepada Gakumdu supaya ada keputusan yang jelas. Dan di mana di luar, di Maluku atau di mana itu kami melihat sudah ada berapa orang ditetapkan sebagai DPO karena mereka melakukan manipulasi suara itu. Itu di luar Jawa loh. Baik. Dan kemudian di Surabaya, maksud saya nggak bisa penegakan hukumnya adalah kalah dengan kedaerahan. Gitu. Sebelum saya closing, satu hal yang saya penasaran untuk tanyakan ke Cak Tony. Ada klaim tingkat kesadaran politik wong Surabaya ini suruh api dibandingkan kota atau kabupaten yang lain yang money politiknya luar biasa, mereka nyata di depan mata. Wong Surabaya saya kira pinter-pinter. Dalam tanda petik itu. Pendapat Anda setuju dengan statement itu? Saya setuju. Secara kita kan mencoba untuk melihat Surabaya ini kan mulai tahun 99 sampai sekarang komparasi, tidak hanya ini. Melihat Surabaya sendiri juga mengkomparasi dengan daerah-daerah yang lain. Kelihatannya proses pendewasaan politik di Surabaya mengalami kemajuan yang besar. Tetapi praktek-praktek yang masih kurang baik kan harus kita koreksi terus. Kami menghormati banyak pihak yang sudah mulai berpikir ideal.
Oke. Kemudian mereka tidak berpikir material, jujuran iya. Tetapi kan praktek yang sekian banyak disupport oleh masyarakat. Lalu kemudian ada sistem kecil yang merusak. Inilah yang saya pikirkan kan. Hanya hal kecil, kepentingan kecil oleh kelompok kecil lalu kemudian merusak. Dan lalu mereka juga mitra dengan pihak lain yang vested interest, interest group gitu kan ya. Yang kemudian adalah mereka ingin mendorong supaya praktek itu terjadi. Nah, maksud saya kalau itu penegakan hukum dilakukan, tidak sekedar oleh pelakunya, siapa yang turut serta. Kan kalau itu pelakunya adalah penyelenggara kan menurut pasal berikutnya kan ditambahi 1/4 hukumannya. Kalau kemudian ternyata mereka melakukan penambahan, perubahan dan sebagainya itu karena disuruh orang, maka di dalam KUHP 55 pasal penyertaan kan bisa dilakukan. Orang yang menyuruh pun dia dihadapkan pada pasal dan hukuman denda yang sama. Baik. Kan gitu kan. Nah, itu penegak hukum lah, ini tugasnya. Ranahnya Kalau para penegak hukumnya adalah gakumdu, penegakan hukumnya harus betul-betul terpadu. Bukan penegakan hukum seperti menghukum pemain gundu. Oke. Ini yang kelereng-kelerengan kayak ini repot. Harapan kita adalah bisa betul-betul sebagai penegak hukum yang terpadu. Cak Tony matur nuwun Sami-sami Mas. sudah menyempatkan waktu Ya. untuk ngobrol bersama Ya. kami di Mohon pagi maaf hari lah, ini. ya. Ini Ya. puasa-puasa nggak ada suguhannya. Suguhan luar biasa dengan data-data yang sudah Cak Tony punya ya sahabat Sonora ya, memberikan insight dan cara pandang yang baru buat kita bagaimana menilai pemilu di Surabaya kemarin jujur atau tidak. Sekarang saya kembalikan pada Anda. Anda pun bisa menyimpulkan dari perbincangan kami tadi. Siap. Sehat selalu Cak Tony. Sehat Ya. selalu juga Mas. Demikian tadi sahabat Sonora perbincangan saya dengan Dr. Andes A.H. Tony MSI selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya di program Dialog Sambang Parlemen episode kali ini. Saya ingatkan jangan sampai Anda lewatkan episode lainnya. Kami hadirkan legislator-legislator yang luar biasa dari DPRD Kota Surabaya dengan topik perbincangan yang juga tidak kalah menarik. Saya Andre Komarudin pamit. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.